di kelas 11 sama 12. Karena semua materi yang ada di kelas 10, 11 itu nanti dilombatkan menjadi kelas 11, 12. Itu konsep dasar. Tergantung nanti kreativitas guru bagaimana dia bisa memilah dan memilih materi mana yang menjadi materi lebih awal dan mana yang akan menjadi materi lanjutan. Seperti itu. Itu di kurikulum sekolah penggerak. Nah, dari sini kemarin memang sempat kita terbalik-balik ya untuk babnya, tapi nonsen untuk seperti itu karena itu hak kami sebetulnya, yaitu yang dinamakan dengan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Genderone mumbul. Keanekaragaman hayati ini kita satukan. Dari sini nanti saya memiliki konsep bahwa siswa itu nanti saya arahkan untuk mencari ide. Nah, mencari ide itu saya arahkan untuk ke masalah materi biologinya ini. Jadi berkolaborasi dengan guru kimia, biologi saya sendiri dan fisika dalam hal penanganan limbah, pemanfaatan keanekaragaman hayati di sekolah dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita. Dan salah satu contoh yang tercetus dalam pikiran saya itu nanti saya biarkan anak saya loskan. Saya hanya memiliki tema seperti ini. Bagaimana kalian itu memanfaatkan apa yang ada di sekolah, karena memang lahan kami itu besar, warganya juga besar. Terus kami juga memiliki kekhasan. Jadi di sebelah utara sekolah kami itu ada industri ikan laut sampai baunya ke kita. Di sebelah selatan juga ada industri pengolahan hasil laut, namanya industri petis itu. Terus ke arah barat juga ada hasil laut juga dan hasil pesisir. Dan yang khas lagi seperti halnya olahan untuk masalah siwalan, dan itu kan tanaman khas di daerah kita. Nah, dari situ nanti anak-anak diarahkan untuk mengambil mengidentifikasi masalahnya masing-masing yang ada di sekolah. Seperti itu. Ini kemarin sempat saya terapkan ketika waktu pembelajaran virus, anak-anak saya suruh untuk mengidentifikasi semua tanaman yang bisa digunakan untuk obat. Nah, setelah itu saya arahkan, kalau untuk digunakan obat, apakah dia bisa digunakan untuk memutus rantai COVID? Bisa, Bu. Dengan cara apa? Membuat hand sanitizer. Iya, silahkan kamu membuat hand sanitizer. Akhirnya ada berbagai macam, Pak. Jadi ada hand sanitizer dari melati, hand sanitizer dari serai, hand sanitizer dari bunga soka, dan seterusnya. Bahkan ada yang namanya anak-anak agak konyol juga. Bu, saya inspirasi itu dari film SpongeBob. Loh, kamu mau buat apa? Bu, di sini itu ada tanaman yang kayak bijinya sawo tapi baunya harum. Nah, di situ itu anak-anak itu gini, kalau baunya harum, Bu, berarti di sini itu ada sesuatu yang khas, ada aroma. Kalau ada aroma, ada minyak atsiri. Kalau ada minyak atsiri, mereka sudah tersusun seperti itu. Kalau ada minyak atsiri, otomatis ada alkoholnya di situ. Nah, dari situ akhirnya mereka membuat minyak sulim, tapi walaupun hasilnya belum maksimal, tapi saya tetap menghargai hasil riset mereka. Yeah. Kedepannya saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya bebaskan anak-anak, cuma ini patokan kami itu pada penanganan limbah, pemanfaatan keanekaragaman hayati di sekolah, dan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita. Itu nanti kita sudah bekerja sama dengan guru kimia untuk kimia hijau, itu nanti kita arahkan ke kimia hijaunya tentang tumbuhan. Tapi nanti di kimia hijau, ibu guru kimia itu siap untuk mengajarkan tentang nanoteknologi di situ. Terus kalau di fisikanya itu tentang ini tadi apa? Apa tadi ya? Energi terbarukan, iya. Energi terbarukan sehingga anak-anak itu bisa untuk membuat sesuatu yang baru. Karena kemarin sempat ada yang ke saya, Bu, kalau proyeknya tahun depan pembelajaran seperti itu, saya itu ingin membuat sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Jadi kemarin membuat sketsa, tapi sketsanya tidak saya upload di sini. Itu membuat alat penyaring sekaligus di situ ada sterilisasi dari air Bengawan Solo. Itu hasil karyanya anak-anak dan sempat kemarin diikutkan di event yang ada UNICEF-nya kalau nggak salah. Walaupun sempat terpentas setelah lolos seleksi proposal. Nah, dari arahan dari tema yang kami berikan ini, yang pada akhirnya nanti kita arahkan dalam pencarian
ide membuat rumusan masalah. Ini kalau membuat rumusan masalah itu saya tidak saklek, kamu rumusan masalah ini enggak. Tapi dengan sendirinya anak-anak itu membuat masalah sendiri. Membuat masalah sendiri, terus nanti Bu, saya gimana terusan? Karena buku sekolah penggerak itu terbatas Bapak Ibu, jadi virus itu tidak ada, ciri-ciri virus apa tidak ada. Yang ada itu hanya soal cerita semua. Begitu juga dengan keanekaragaman hayati, walaupun di situ keanekaragaman hayati, tapi di dalamnya menjelaskan tentang klasifikasi, menjelaskan tentang bagaimana rantai makanan dan seterusnya. Dan itu tidak ada materinya di dalam. Akhirnya anak-anak dengan sendirinya dia literasi gitu. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita sebagai guru untuk mengcover semua materi itu sehingga anak-anak bisa berjalan. Ya materi ya proyek. Lalu di sini membuat rancangan, jadi anak-anak diarahkan untuk membuat satu penelitian tadi dengan melakukan satu perlakuan. Ini tentu di dalam jam pembelajaran saya mengajarkannya, itu bukan di luar jam. Pertemuan hari ini, tentang ini besok dilanjutkan. Ada guru kimia, nanti dia konsultasi dengan guru kimia. Ada guru fisika, ketika guru fisika ya guru fisika, seperti itu kita. Nah, ketika akhir pekan, setiap biasanya akhir bulan itu ada 1 jam yang memang kita gunakan untuk berdiskusi bersama antara guru fisika, kimia, biologi. Jadi kami mengcover semua anak kelas 10 itu untuk mengakomodir, anak ini mengajukan seperti ini ya, ini seperti itu. Kami sempat bilang seperti walaupun kadang kita debat kusir rame, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Terus yang berikutnya melakukan eksperimen. Ini kalau eksperimen itu yang sederhana bisa dilakukan ketika kita pembelajaran, tapi yang sifatnya dia lebih dual itu kita arahkan setelah jam KBM, setelah jam 2. Jadi kadang saya menunggu anak itu sampai maghrib, sampai asar gitu. Kalau nggak gitu jam istirahat saya kan mesti di lab. Itu mesti dengan saya kalau tidak ada guru. Intinya kalau ada guru lab silakan masuk ke lab laju. Kita mengarahkan seperti itu. Terus baru nanti mengumpulkan data, tetap kita bimbing di ketika pembelajaran. Laporan, dalam membuat laporan ini anak-anak bermacam-macam. Saya tidak membatasi laporan itu pada bentuk laporan yang bab